Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delira Yufi Avinta dengan NIM 07011182328077. Saya dari kelas B Indralaya. Saya dari Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Saya di sini akan menjelaskan dari bab 3, yaitu sejarah perburuhan di Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sistem hukum dari sejarah hukum perburuhan di Indonesia. Hukum perburuhan di Indonesia sulit dipastikan kapan tepatnya itu dimulai, tetapi secara eksplisit dapat dikatakan bahwa bermula pada masa perbudakan. Pada saat itu, budak diperintahkan oleh pemilik untuk bekerja demi kepentingan pemilik tanpa hak apapun. Sedangkan dari sudut pandang hukum, budak dianggap sebagai barang milik pemiliknya yang berkuasa mutlak atas hidupnya. Sejarah hukum perburuan ini ada 3 fase. Yang pertama, masa perbudakan, yang kedua masa pekerja rodi, yang ketiga masa pulanel sanksi. Masa perbudakan. Pada periode ini, para pekerja yang dianggap sebagai budak tidak memiliki hak dan berada sepenuhnya di bawah kendali pemiliknya. Budak hanya memiliki kewajiban untuk bekerja tanpa hak atas hidupnya, sedangkan pemilik budak memiliki seluruh hak, termasuk hak untuk memerintah dan mengatur. Usaha dari pihak yang ilegal untuk mendudukan para budak pada kedudukan manusia yang merdeka, baik sosiologis maupun yuridis dan ekonomis, dari zaman pemerintah Thomas Stafford Raffles antara tahun 1818 dan 1824 tidak membawakan hasil dalam penghapusan perbudakan. Masa pekerjaan rodi. Pada saat Indonesia diduduki Belanda, rakyat Indonesia sangat menderita dengan rodi yang dilakukan oleh Hendrik Willem Daendels pada tahun 1807 sampai 1811, yaitu dengan kerja paksa untuk membuat jalan raya dari Anyer sampai Banyuwangi, dan banyak penduduk yang mati akibat kerja rodi ini. Pada masa kolonial, rakyat Indonesia diwajibkan melakukan kerja paksa tanpa upah untuk kepentingan pemerintah Belanda, termasuk dalam proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan. Rodi ini menjadi beban berat bagi masyarakat dan baru dihapus pada tahun 1938. Masa punalel sanksi. Perburuan biasa ini peraturan yang pertama-tama dikeluarkan pada tahun 1819 yang mengharuskan supaya semua perjanjian kerja didaftarkan oleh residen. Pada tahun 1838, peraturan itu ditarik kembali dan digantikan dengan yang baru, dengan maksud untuk mempermudah gubernmen sebagai pengusaha perkebunan dalam mendapatkan buruh yang diperlukan. Aturan ini memberikan hak kepada pengusaha untuk menghukum buruh yang melanggar kontrak kerja. Sistem punalel sanksi ini dicabut pada tahun 1941, mengakhiri era kerja paksa di perkebunan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa sejarah perburuhan di Indonesia ini untuk melindungi hak buruh dan memperjuangkan keadilan dari masa perbudakan hingga modern. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sejarah perburuhan di Indonesia. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.